Halo semua, kembali lagi bersama Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini, Fast Movie akan melanjutkan sequel Peaky Blinders dari episode ketiga hingga episode keempat. I intend to do business with Billy Kimber. I'm planning an expansion onto the racetracks. Episode ketiga dibuka dengan memperlihatkan Tommy yang meminta botol whisky kepada Grace. Hal ini karena Tommy ingin menjamu tamunya, yang mana orang ini mengaku sebagai anggota IRA. For who do you speak? The people of Ireland, the Irish Republican Army. Kedatangannya kemari bermaksud untuk membeli senjata yang Peaky Blinders sembunyikan. You think we're jokers? Am I laughing? Grace yang berada di sana tentu saja memanfaatkannya dengan menguping pembicaraan tersebut. Pada saat itu, Tommy memilih untuk tak merespon negosiasi itu dan menyuruhnya untuk langsung pergi dari tempat ini. Grace yang mengetahui bahwa orang ini adalah anggota IRA mulai membuntuti pria itu. Namun ulah Grace ternyata telah diketahui. Karena merasa terancam, Grace akhirnya menarik pelatuk pistolnya hingga menyebabkan pria ini tewas. Campbell yang mengetahui bahwa informannya telah melakukan pembunuhan segera mengatur pertemuan dengannya. Campbell memperingatkan Grace untuk bersikap lebih bijaksana. Hal ini untuk tetap menjaga rahasia bahwa ia sebenarnya adalah seorang mata-mata. Selain itu, Campbell ternyata juga menaruh rasa khawatir terhadap informannya ini jika sesuatu hal buruk menimpanya. Sementara saat ini, Aida dan Freddy telah resmi menikah. Namun Freddy tetap membangkang keputusan Tommy, yang mana Tommy menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan Birmingham. Hal ini karena Thomas telah membuat kesepakatan kepada Campbell bahwa ialah yang akan mengurus Freddy. Untuk itu, Thomas menyerahkan tugas ini kepada Polly agar segera mengusir Freddy dari Birmingham. Bibi Polly lalu menghampiri kediaman Freddy dan memberinya sejumlah uang 200 pound. Hal ini untuk modal perjalanannya menuju Amerika. Freddy lalu mengatakan bahwa ia perlu waktu untuk memikirkan keputusannya. Sementara itu, John mengatakan kepada Tommy untuk segera menemui Arthur. Karena akhir-akhir ini, John melihat Arthur tak seperti biasanya. Tommy lalu segera menemui Arthur yang saat ini berada di dalam gereja. Arthur merasa menjadi kakak yang tak berguna, karena orang-orang selalu menanyakan sesuatu yang sama sekali Arthur tak bisa menjawabnya. Mulai dari ketidaktahuan kabar adiknya yang telah menikah, sampai persoalan pencurian senjata yang orang-orang tuduhkan terhadap Peaky Blinders. What bloody gods, Tommy? Tommy lalu menjelaskan bahwa ia sengaja tak memberitahukan semua ini karena ia tak ingin Arthur terlalu banyak pikiran. Yang jelas, ia mengungkapkan bahwa senjata itu saat ini berada di tangan Peaky Blinders. Selain itu, Tommy juga memberikan kejutan kepada Arthur dengan membelikannya sebuah bar. Hal ini karena selama ikut berperang, Arthur selalu mencita-citakan ingin menjadi pengusaha bar. Hal ini tentu membuat Arthur kegirangan. Your pub. You do what you want. Cerita kemudian berlanjut, di mana Tommy didatangi oleh seorang polisi. Polisi itu mengatakan kenapa saat ini Freddy masih di sini. Ia kemudian menegaskan jika Freddy tak segera pergi, maka polisi akan menangkap Aida karena telah menjadi antek seorang komunis. Tommy lalu menjawab bahwa ia akan segera mengurusnya. Freddy dan Tommy lalu segera bertemu dengan posisi di mana Freddy menodongkan pistol ke arahnya. Ia mengembalikan semua uang yang telah diberikan dengan maksud untuk tetap tinggal di Birmingham. Tommy lalu segera mengembalikan keadaan, sehingga saat ini mereka saling menodongkan pistol satu sama lain. Tommy bilang ia tak akan membiarkan Freddy menghancurkan hidup adik perempuannya. Freddy lalu menurunkan senjatanya dan mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Aida sejak ia masih berumur 12 tahun. This marriage will not stand. Scene kemudian berpindah di mana suatu malam, Danny menghampiri kamar Tommy. Ia mengabarkan berita dari London bahwa Peaky Blinders menjadi buah bibir karena mereka semua menganggap Peaky Blinders lah yang menjadi dalang pembunuhan satu anggota IRA. Tommy lalu mengatakan bahwa Peaky Blinders tak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut. Lalu di pagi harinya, Tommy dan Grace telah mempersiapkan diri untuk datang ke lomba pacuan kuda di Cheltenham. Sementara Peaky Blinders juga melakukan hal yang sama. Namun bedanya, mereka semua mempersiapkan diri untuk melawan keluarga Lee. Di mana keluarga Lee selalu memonopoli perjudian, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pangkalan judi Billy Kimber. Tommy yang sudah berada di lokasi
mengawalinya dengan mengajak Grace berdansa, sementara Arthur dan yang lain mengajar anak buah keluarga Lee yang tertangkap basah melakukan kecurangan. Arthur lalu membawa uang rampasan itu dan diserahkan kepada Tommy. Tommy kemudian mengembalikan uang ini kepada Kimber sebagai hasil dari kinerjanya. Tommy kembali meyakinkan Kimber bahwa Peaky Blinders mampu menjadi pengamanan di bisnis perjudiannya. Kimber lalu menyerahkan negosiasi itu kepada akuntannya, sementara dia akan berdansa dengan Grace. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya saling sepakat satu sama lain. Kimber lalu mengajukan satu syarat lagi, bahwa ia ingin saling bertukar gundik. Tommy kemudian mendatangi Grace dan mengatakan bahwa Kimber menyukainya. Namun tampaknya Grace tak mau melakukan itu, karena Grace merasa dirinya bukan wanita pelacur. I think I'm a whore. Everyone's a whore, Bryce. We just sell different parts of ourselves. Singkat cerita, Kimber lalu membawa Grace ke rumahnya. Sementara gundik Kimber saat ini bersama Tommy. Meski begajulan, Tommy memilih untuk tak melakukan apa-apa kepada wanita ini. Sementara Grace yang saat ini tengah berdua dengan Kimber memilih untuk melawannya. Tak lama setelah itu, Tommy kembali dan berbohong dengan mengatakan bahwa Grace memiliki penyakit menular seksual. Kimber yang percaya tentu saja membiarkan mereka pergi. You're a fucking bastard offering me like that. Di sebuah gerobak pedati, terlihat sekumpulan pria tengah bersembunyi. Tampaknya mereka tengah merencanakan sesuatu. Sementara itu, Polly memberitahukan Thomas bahwa akan ada pertemuan keluarga di bar Garrison. Tommy lalu menyuruh anak buahnya untuk menutup pangkalan judi dan membukanya lagi setelah mereka selesai mengadakan pertemuan. Namun saat dia hanya seorang diri, sesuatu terjadi. Mereka semua adalah anak buah keluarga Lee yang ingin membalas perlakuan anak buahnya saat di Candleham. Mereka menjara semua uang yang ada di ruangan tersebut. Sementara dalam pertemuan ini, John mengatakan bahwa ia akan melakukan pernikahan karena ia merasa setelah kepergian istrinya, anak-anak John sangat membutuhkan sosok ibu. John lalu mengatakan bahwa ia akan menikah dengan wanita idamannya yang bernama Lizzie. Lizzie sendiri adalah seorang penjajah serabi lempit yang terkenal di daerah ini. Tentu saja mereka semua menertawakan keputusan John. John mulai meyakinkan bahwa Lizzie telah insaf. Untuk itulah ia meminta restu kepada saudaranya untuk melangsungkan pernikahan dengannya. Namun sebelum keputusan itu diambil, Vin datang dan mengabarkan bahwa pangkalan judinya baru saja dirampok. Semua barang berharga telah raib dengan hanya menyisihkan barang-barang yang telah porak-poranda. Tommy kemudian menemukan alat pemotong kabel. Seketika mereka semua lalu mulai menahan gerakan. Tommy yang mantan veteran mengetahui bahwa ketika seseorang meninggalkan alat pemotong kabel, hal ini berarti sebuah kode di mana musuh telah memasang perangkap di ruangan tersebut. Tommy kemudian tersadar bahwa perangkap tak ada di ruangan ini. Pasalnya, keluarga Lee hanya mengincar Tommy. Jadi dapat diasumsikan perangkap itu berada di suatu tempat pribadi Tommy. Insting Tommy mengatakan bahwa perangkap itu terpasang di mobilnya. Namun saat di sana, Vin ternyata berada di dalam mobil tersebut, di mana ia masuk ke mobil itu dengan naik lewat jendela kaca depan. Maka bisa dipastikan perangkap ada di sekitar pintu mobil tersebut. Dan memang benar, perangkap itu terpasang di engsel pintu mobil. Setelah mendapat ancaman yang serius, Tommy kemudian datang ke markas keluarga Lee. Tommy ternyata ingin mengajak berdamai dan ingin melakukan kerjasama dengannya. Tommy bilang bahwa ia sangat membutuhkan tentaranya. Hal ini karena Tommy ingin mengkhianati Billy Kimber. Tentu saja keluarga Lee tak mempercayai ucapan Tommy, karena bisa saja Tommy lah yang akan mengkhianatinya. Tommy dan keluarga Lee ternyata memiliki hubungan saudara dari garis keturunan ibunya. Sebagai jaminan agar saling percaya satu sama lain, Tommy menawarkan untuk bekerja sama sebagai seorang saudara. Karena Freddy tak ingin hengkang dari London, Bibi Polly memiliki ide untuk mengulang kesepakatannya dengan Campbell. Bibi Polly memberikan sebuah alamat anonim, yang mana alamat ini merupakan tempat di mana tokoh komunis yang sangat berpengaruh berada. Tommy kemudian bertemu dengan Inspektur Campbell di suatu tempat. Jadi Tommy ingin menukar kepala Freddy dengan seorang yang bernama Stanley Chapman. Ia adalah tokoh komunis yang menyuplai keuangan bagi para komunis yang melakukan pemberontakan.
Tommy akan memberikan alamat ini dengan syarat polisi akan membiarkan Freddy dan Aida bisa bebas dari kejaran polisi. Campbell pun akhirnya sepakat dengan keputusan itu. Namun di satu sisi, Campbell mengancam jika Tommy tak segera mengembalikan senjata yang ia curi sampai batas waktu tertentu, maka dipastikan seluruh keluarganya akan ia habisi. Di pagi harinya, Campbell mulai menangkap Stanley. Ia kemudian menyuruh ajudannya untuk menyiksa Stanley agar ia mau membocorkan di manakah saat ini Freddy berada. Tampaknya, Campbell mencoba untuk mengkhianati kesepakatan yang sudah ia buat kepada Tommy. Hal ini karena baginya, menghancurkan Peaky Blinders adalah ambisi pribadinya. Namun meski telah disiksa hingga sekarat, kepolisian tak mendapatkan apa-apa dalam interogasi tersebut. Ternyata Stanley memanglah tak mengetahui alamat Freddy, karena memang beginilah sistem kerja para komunis, di mana para relawannya saling merahasiakan identitas mereka masing-masing. Scene kemudian berganti, di mana Billy Kimber mendatangi pangkalan judi Peaky Blinders. Hasil dari kerjasamanya dengan Kimber ternyata membuahkan hasil, di mana pada saat ini Robert akuntan Kimber memberikan sebuah surat izin resmi perjudian. Dengan ini, maka pangkalan judi Peaky Blinders telah resmi menjadi legal. Kekayaan yang dimiliki keluarga Shelby tentu meningkat dengan drastis. Grace yang melihat Arthur tengah menghitung uang, memanfaatkannya dengan menanyakan terkait dengan bisnis keluarga Shelby. Arthur kemudian menjawab bahwa meski pangkalan judinya telah legal, namun masih banyak bisnis lain yang masih ilegal. Peaky Blinders selalu menyimpan barang ilegalnya di tempat aman yang tak terjamah kepolisian. Mereka selalu menyimpannya di dekat kapal minyak berlabuh. Hal ini karena di sana lebih banyak jalan keluar, sehingga barang mudah dipindahkan saat ada pemeriksaan dari polisi. Grace kemudian mengirimkan informasi itu kepada Inspektur Campbell, sehingga kepolisian langsung menggeledah tempat tersebut. Namun senjata yang ia cari ternyata tak disimpan di sana. Tommy yang mengetahui bahwa Grace baru saja mengulik informasi bisnisnya melalui Arthur, langsung mengajak Grace pergi ke suatu tempat. Tommy ternyata ingin berbicara empat mata dengannya di dalam gereja. Dari sini Tommy mengetahui bahwa sejauh ini kinerja Grace sangat bisa diandalkan. Namun di satu sisi, Tommy juga tahu perihal kebohongan yang Grace lakukan saat awal ia memperkenalkan dirinya. First you lied to me about that pub you used to work in. I like to fit in. Mendengar hal ini, tentu saja membuat Grace merasa terintimidasi. This isn't an interview, this is an interrogation. Sit down. Namun Tommy kembali meyakinkan bahwa alasan kenapa Grace masih bisa bekerja dengannya karena Tommy mulai jatuh cinta dengannya. Di pagi hari, Tommy terlihat menemui Lizzie. Wanita inilah yang disukai oleh adiknya. Tommy ingin memancing Lizzie apakah ia telah insaf sepenuhnya seperti yang dikatakan oleh John. Ia lalu memberikan uang 8 pound agar Lizzie mau tidur dengannya. Tanpa disangka, Lizzie ternyata menerimanya. Dengan kata lain, jebakan Tommy berhasil membuka kedok asli Lizzie. So the past is not the past. I love him, Tommy, really. Lalu di sore harinya, John terlihat akan meminjam mobil Tommy untuk mengajak Lizzie jalan-jalan. Tommy kemudian mengatakan bahwa Lizzie tak cocok untuknya. Tommy baru saja memancingnya dan menemukan fakta bahwa Lizzie belum benar-benar tobatan nasuha. Mengetahui fakta mengejutkan ini, tentu saja hati John seketika ambyar. Tommy kemudian pergi ke bar untuk memberikan sebuah surat kontrak kerja di mana Grace akan menjadi akuntan dari perusahaan legal pertamanya yang bernama Shelby Brothers Limited. Grace lalu diberikan tugas pertamanya untuk memberikan undangan kepada Aida, yang mana saat ini Aida tak mau menemui Tommy. It's your first job for the company. I want you to get that to my sister. Setelah itu, Tommy lalu pulang ke rumahnya. Namun saat di depan pintu kamar, Tommy mendengar sesuatu, dan ternyata dia adalah John yang mencoba nyimeng karena baru saja patah hati. Tommy kemudian menghiburnya agar tak larut dalam kesedihan. Di akhir kalimat, Tommy bilang kepada John bahwa besok pagi jam 10, Peaky Blinders akan menyelesaikan permasalahannya dengan keluarga Lee, sehingga menyuruh John agar ia segera istirahat. Tomorrow we finish the war with the Lees for once and for all. 10 o'clock tomorrow. Dan di esok paginya, mereka telah bersiap. Peaky Blinders segera meluncur ke markas keluarga Lee, di mana para anak buahnya telah dilengkapi persenjataan lengkap. Dan di tengah kepungan itu,
Tommy bilang bahwa hari ini adalah hari pernikahan John. Tentu saja John berontak karena ia pikir mereka kesini untuk berperang melawan keluarga Lee. Tommy sengaja merahasiakan perjodohan ini karena jika John tahu pasti ia tak akan datang. Tommy menambahkan, apabila John berani menolak perjodohan ini, maka perang besar akan terjadi. War. Peace. Singkatnya, John akhirnya mau melaksanakan perjodohan itu. Aida yang tadinya tak mau bertemu dengan Tommy pun juga menghadiri undangannya. John akhirnya berhasil mengucapkan ijab kabulnya dengan satu tarikan nafas. Sehingga kini ia resmi menjadi suami dari putri keluarga Lee yang bernama Esme Martali. Mereka kemudian merayakan acara ini dengan menanggap solo origin. Aida yang saat ini tengah hamil tua, air ketubannya mulai pecah. Sehingga ia kemudian dilarikan ke Bu Mantri untuk segera melangsungkan proses kelahirannya. Sementara Freddy yang mengetahui Aida telah melahirkan, mulai berlari untuk menemui Aida yang saat ini telah melahirkan bayi laki-lakinya. Namun sebelum Freddy mengazani putranya, polisi datang dan langsung membekuknya. Bibi Polly kemudian menghampiri Tommy, di mana ia menganggap Tommy lah yang menyebabkan Freddy ditangkap. You liar. Dan episode keempat bersambung.